Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai eh, studi kasus yang berada di masyarakat menggunakan studi farmakoepidemiologi secara retrospektif, prospektif, konkuren, dan juga dijelaskan masing-masing kasus tersebut dengan rancangan yang telah saya buat. Dalam hal ini, kasus pertama adalah mengenai studi kasus retrospektif. Studi kasus retrospektif yang saya ambil adalah mengenai demam pasca operasi dan infeksi besar setelah operasi amandel pada anak. Dalam hal ini, cakupan usia pada anak tersebut saya batasi pada usia 1 sampai 15 tahun. Studi kasus tersebut ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi status infeksi utama saat ini dan juga etiologi lain dari demam pasca operasi amandel di usia 1 sampai 15 tahun, serta untuk menentukan faktor resiko infeksi besar yang terjadi. Populasi dan sampel yang digunakan adalah database pasien bedah amandel anak pada tahun 2020 sampai 2023 yang ditinjau secara retrospektif. Kemudian, hasil utama yang menjadi pentingnya adalah demam pasca operasi dan juga etiologinya. Predikator potensial dianalisis dengan membandingkan pasien yang mengalami demam pasca operasi dan juga pasien yang tidak mengalami demam lanjut infeksi. Jumlah pasien yang memenuhi kriteria terdapat 230 pasien dengan jenis kelamin 126 laki-laki dan juga 104 perempuan dengan rasio 55:45 dengan usia rata-rata adalah 4,28 tahun. Pasien berusia di bawah 5 tahun terdapat 6 anak dengan persentase 2,6%. Kemudian pasien yang mengalami demam atau infeksi besar ditemukan pada 20 anak dengan persentase 13,5%. Demam tanpa bukti infeksi besar atau yang tidak memenuhi kriteria diagnosis ditemukan pada 20,8% pasien dengan nilai 48 anak. Dalam hal ini, dapat disimpulkan hasilnya adalah 230 pasien. Dari 230 pasien, terdapat 99 pasien mengalami demam pasca operasi. Namun hanya 31 orang atau 31 anak yang mengalami infeksi besar. Tingkat infeksinya terdapat 16,9 dari 100 prosedur operasi yang mengalami demam atau infeksi. Hal yang menyebabkan infeksi setelah operasi adalah kesalahan ketika perawatan, yakni pada pola makan yang tidak baik atau akibat virus dan bakteri yang menyebabkan tenggorokan mengalami infeksi. Yang kedua adalah studi kasus prospektif mengenai penggunaan obat flu pada anak usia 5-12 tahun. Kasus yang pertama adalah mengenai Nyonya C yang datang ke dokter bersama anaknya yang sakit, yaitu anak R yang berusia 12 tahun. Uh, Ibu pasien menjelaskan bahwa pasien mengeluhkan batuk kering disertai dengan pilek, bersin-bersin, dan juga hidung tersumbat. Obat yang diresepkan oleh dokter adalah Rinos Junior atau obat Rinos Junior yang merupakan sediaan sirup yang mengandung pseudoephedrine, brompeniramin maleat, dan juga dextrometorphan HBr dengan dosis 3 kali 5 mili sehari. Kemudian, obat yang diberikan yang kedua adalah obat cefixime sirup yang mengandung antibiotik cephalosporin golongan ketiga dengan dosis 2 kali 7,5 mili sehari. Dalam hal ini, subjek kasus kondisi pasien adalah batuk, pilek, bersin-bersin, dan hidung tersumbat. Dari gejala tersebut dapat disimpulkan bahwa pasien memiliki alergi. Atau dari gejala tersebut dapat disimpulkan bahwa pasien mengalami reaksi alergi. Sehingga reaksi alerginya tersebut menimbulkan batuk-batuk yang dalam hal ini pasien mengeluhkan batuk kering. Batuk kering sendiri dapat diredakan dengan menggunakan obat berupa dextrometorphan HBr yang merupakan senyawa obat yang mengandung antitusif sehingga dapat meredakan gejala batuk-batuk. Kemudian mengenai bersin-bersin dan juga pileknya dapat serta hidung tersumbatnya dapat diredakan dengan menggunakan obat kombinasi yaitu pseudoephedrine dan juga brompeniramin maleat yang merupakan obat antihistamin generasi H1.
yang dapat meredakan gejala tersebut. Namun, obat dari Rinos Junior sendiri merupakan obat yang bersifat simptomatis atau obat yang dimana diberikan ketika gejalanya berlangsung. Namun, ketika maka pemberian obat dapat dihentikan. Obat yang kedua yang diberikan oleh dokter adalah cefixim yang merupakan antibiotik. Antibiotik sendiri bersifat antibiotika atau bisa dinamai sendiri bersifat antibiotik sehingga obat sendiri ini sendiri harus diminum sampai habis. Berfungsi sebagai antibiotik untuk pasien karena diduga selain dalam hal ini selain akibat dari alergi, pasien juga ditakutkan mengalami infeksi yang menyebabkan flu, pilek, dan juga hidung tersumbat. Kemudian, pada kasus kedua, seorang ibu datang ke apotek untuk menebus resep yang diberikan oleh dokter untuk anaknya yang berusia 5 tahun. Dalam hal ini, ibu tersebut mengatakan sang anak memiliki gejala penyakit berupa demam, batuk berdahak, mual, muntah, dan juga flu. Dalam hal ini, apoteker merekomendasikan obat yang berupa pimtrakol atau obat pertama yang dalam hal ini, dokter tersebut memberikan resep berupa pimtrakol yang merupakan sediaan sirup yang mengandung paracetamol, guaifenesin, pseudoephedrine HCl, chlorpheniramine maleat dengan dosis 3 kali 2,5 mili sehari. Karena si anaknya 5 tahun. Kemudian obat yang kedua adalah domperidone sirup dengan dosis 3 kali 2,5 mili dalam sehari. Subjek kasus kondisi pasien adalah demam, batuk berdahak, mual, muntah, dan juga flu. Dalam hal ini, dapat kita lihat bahwa pasien diberikan sirup pimtrakol karena mengalami demam, batuk berdahak, dan juga flu. Dalam hal ini, paracetamol sendiri yang terdapat dalam pimtrakol berfungsi sebagai antipiretik dan juga antiinflamasi. Antipiretik sendiri merupakan obat penurun panas dan juga antiinflamasi untuk meredakan juga dapat berfungsi sebagai penghilang rasa sakit dan juga peradangan yang dialami oleh pasien. Kemudian, selain itu, untuk gejala umum seperti flu dan lainnya, obat ini sangat tepat diberikan dikarenakan memiliki dosis yang sesuai atau memiliki dosis yang kecil. Dalam hal ini, 2,5 mili merupakan dosis yang tepat untuk anak usia di bawah 5 tahun. Dalam hal ini, pasien sendiri berusia 5 tahun. Kemudian ada kandungan obat yang kedua adalah guaifenesin. Guaifenesin sendiri berfungsi sebagai uh, obat yang efektif untuk obat mencairkan dahak yang merupakan obat yang memiliki sifat ekspektoran atau mencairkan dahak. Kemudian, pseudoephedrine HCl sendiri merupakan obat yang bersifat antihistamin bersama dengan chlorpheniramine maleat. Kemudian untuk obat yang kedua, yaitu domperidone sirup, itu berfungsi untuk mengatasi gejala mual muntahnya. Karena domperidone sirup sendiri bekerja dengan cara menstimulasi peristaltik otot lambung atau pergerakan otot lambung yang bersifat sebagai antiemetik. Kemudian pada kasus ketiga, seorang pasien datang ke apotek untuk membeli obat untuk anaknya yang berusia 9 tahun. Anak tersebut memiliki keluhan berupa pilek, batuk berdahak, dan juga demam. Obat pertama yang diberikan adalah paratusin sirup. Obat ini sendiri merupakan obat kombinasi yang memiliki paracetamol, pseudoephedrine HCl, dan juga chlorpheniramine maleat, dan serta guaifenesin dengan dosis 3 kali 10 mili. Subjek kasus pasien adalah pilek, batuk berdahak, dan juga demam. Dalam hal ini, pasien sendiri atau ibu pasien datang untuk membeli obat ke apotek atau ke apoteker dan meminta saran obat dari apoteker. Sehingga pengobatan yang diberikan sendiri adalah swamedikasi, yaitu pertolongan pertama, pemberian obat kepada keluarga yang langsung diberikan lewat ke apotek oleh apoteker. Jadi obat-obatan yang diberikan sendiri sudah diketahui atau dibenarkan oleh apoteker dan dibenarkan oleh apoteker.
Dari gejala-gejalanya, anak diberikan paracetamol, pseudoephedrine, dan obat-obat lainnya yang merupakan rekomendasi dikarenakan dari gejala anak tersebut yang merupakan pilek, batuk berdarah, dan juga demam. Untuk obat dari demam sendiri, itu menggunakan itu diredakan dengan paracetamol yang merupakan antipiretik. Kemudian, pseudoephedrine atau pseudoephedrine HCl ini sendiri untuk menghilangkan gejala pilek dan juga untuk merangsang reseptor alpha adrenergik sehingga menyebabkan relaksasi otot. Sedangkan gejala indikasi yang merupakan gejala alergi dapat diredakan dengan klorpenamin maleat. Kemudian, klorpenamin maleat ini sendiri merupakan obat antihistamin generasi H1 yang berfungsi dengan cara menghambat reseptor di saluran cerna serta saluran pernapasan dan juga pembuluh darah. Kemudian, guaifenesin sendiri merupakan obat yang bersifat ekspektoran atau mencairkan dahak yang dapat meredakan batuk berdahak dari pasien. Dosis yang digunakan adalah 3 kali 10 ml dikarenakan anak berusia di atas 5 tahun, namun masih di bawah 12 tahun. Jadi dosis yang digunakan masih dosis yang kecil. Terapi non farmakologi sendiri, dari ketiga kasus tersebut dapat dilakukan terapi farmakologi, non farmakologi selain terapi farmakologi, yakni untuk alergi dapat menghindari kipas angin atau paparan kipas angin, menghindari angin dingin di malam hari, serta untuk menghindari pemicu makanan dan juga minuman pemicu alergi, misalnya minuman dingin atau minuman es. Untuk untuk terapi non farmakologi lainnya, yaitu untuk seperti menghindari asap rokok untuk penderita alergi. Kemudian untuk terapi lainnya itu adalah dengan berolahraga yang cukup, berolahraga yang cukup, tidak berlebihan untuk mempercepat penyembuhan. eh, Dalam hal ini untuk mempercepat penyembuhan untuk yang sudah sembuh tapi belum sepenuhnya. Jadi olahraga itu diperlukan untuk memperlancar mempercepat dalam hal ini penyembuhan tersebut agar lebih mudah langsung kembali ke aktivitas sehari-hari. Kemudian, gizi dan vitamin seimbang. Makanan yang bergizi serta memiliki gizi seimbang seperti vitamin-vitamin yang cukup, tidak sekedar mengenyangkan, itu juga uh, yang disarankan untuk terapi non medikasi, terapi non farmakologi atau non medikasi. Kesimpulannya adalah penggunaan obat flu anak didapatkan melalui resep dokter maupun medikasi pada tiga kasus tersebut melalui screening oleh apoteker, sehingga terdapat ketepatan pelayanan kefarmasian, termasuk informasi obat kepada keluarga pasien dan juga anak untuk memaksimalkan terapi sesuai dengan harapan. Kemudian, untuk kasus yang ketiga adalah studi kasus konkuren mengenai evaluasi penggunaan obat pada pasien gagal jantung di RSUD Sehat Indah Jambi. Pada studi kasus konkuren, evaluasi penggunaan obat dalam kasus tersebut merupakan suatu jaminan mutu yang terstruktur, yang dilaksanakan terus-menerus dengan tujuan untuk memastikan bahwa obat-obat yang digunakan tepat, aman, dan efektif. Pada studi kasus konkuren, kita itu melihat dari sudut pandang para ahli atau mencari dari sudut pandang ahli. Tujuan dari kasus ini dari pendalaman kasus ini sendiri, studi kasus ini sendiri adalah untuk melihat pola penggunaan obat serta mengkaji kerasionalan penggunaan obat pada pasien gagal jantung. Penelitian juga dilakukan secara deskriptif dengan pengambilan data secara retrospektif penggunaan data rekam medik pada pasien gagal jantung pada tahun 2022. Adapun data yang dibutuhkan pada rekam medik antara lain data karakteristik pasien berupa jenis kelamin, data umur, data di klinis berupa diagnosis penyakit pasien, kemudian data pemeriksaan laboratorium, kemudian penggunaan obat-obatan yang digunakan yaitu dosis, frekuensi, dan rute, serta cara pemberian obat. Dalam hal ini kategorinya jenis kelamin terdapat 24 laki-laki dan juga 22 perempuan dengan usia antara 45 sampai lebih dari 60 tahun dan juga pendidikan SD sampai dengan S2 serta pekerjaan IRT, PNS, pensiunan, pedagang dan juga buruh. Dari data yang didapatkan dapat disimpulkan bahwa terdapat penyakit gagal jantung yang pertama dari kategori pertama itu terdapat lebih banyak daripada laki-laki dibandingkan dengan perempuan, di mana terdapat 24 pasien laki-laki.
Sedangkan dalam hal ini terdapat 22 pasien perempuan. Memang menurut eh, berdasarkan berdasarkan kesimpulan yang ada atau dari data-data yang ada bahwa faktor risiko penyakit jantung atau penyakit kardiovaskuler lebih cenderung terhadap laki-laki karena perempuan memiliki hormon estrogen yang memberikan efek positif pada kardiovaskuler, yaitu untuk menaikkan kadar high density lipoprotein atau HDL dan juga untuk menurunkan kadar LDL atau lipoprotein, high density lipoprotein. Kemudian, tingginya kadar LDL juga dapat menyebabkan akumulasi endapan lemak atau plak dalam arteri yang dapat menghambat aliran darah. Sedangkan HDL berperan dalam menjaga darah sehingga mengalir bebas dalam arteri, sehingga tidak terjadi akumulasi endapan. Selain itu, faktor pola hidup yang lebih umum dari di laki-laki adalah eh, hidup yang tidak sehat seperti kebiasaan merokok dan lainnya. Kemudian, faktor yang kedua adalah pasien gagal jantung konsisten terbanyak berada pada usia lebih besar dari 60, yaitu terdapat 16 pasien, 19 pasien. Pada usia 60 tahun ke atas terdapat 19 pasien, dan dalam hal ini itu dapat dijelaskan secara ini ya, mengapa pasien di atas 60 tahun lebih banyak mengalami resiko penumpukan plak atau resiko penyakit jantung. Dalam hal ini, menurut Marwati, tahun 2018 juga mendapatkan pasien gagal jantung terbanyak dengan pasien dengan umur 65 tahun ke atas sebanyak 41,6%. Dalam hal ini, terdapat teori lain yang menjelaskan bahwa penderita penyakit jantung paling banyak berada pada usia 55 sampai 65 tahun, yang memiliki risiko semakin besar, yakni proses penuaan yang terjadi pada individu akan dapat menyebabkan proses perubahan integritas lapisan dinding arteri atau arteriosklerosis, sehingga aliran darah, nutrisi, dan jaringan terhambat. Selain itu, akibat aterosklerosis juga menyebabkan terganggunya perfusi jaringan dikarenakan kekakuan arteri yang menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan vaskuler perifer. Umur juga berpengaruh terhadap kejadian gagal jantung, walaupun gagal jantung kongestif dapat dialami oleh orang dari berbagai macam golongan umur. Tetapi, semakin tua seseorang, maka akan semakin besar kemungkinan penderita gagal jantung kongestif menerima gagal jantung atau mengalami jantung karena kekuatan otot jantung tidak seelastis saat muda, dan juga timbulnya penyakit jantung yang lain pada usia lanjut merupakan faktor risiko terhadap gagal jantung itu sendiri. Kemudian, pasien gagal jantung terbanyak terdapat pada pendidikan SMA, yaitu pada 28 pasien. Hal ini dikarenakan pendidikan mempengaruhi proses belajar dan berlangsung seumur hidup untuk mengembangkan kepribadian dan juga kemampuan seorang baik di dalam maupun di luar sekolah. Di mana semakin tinggi pendidikan seorang, maka semakin mudah orang tersebut untuk menerima informasi. Dan semakin banyak pula informasi yang diperoleh, maka semakin banyak pengetahuan yang didapat. Sehingga pendidikan merupakan faktor yang signifikan dalam pengurangan risiko dan kerentanan kewaspadaan gagal jantung. Dalam hal ini, dapat kita lihat bahwa pendidikan itu mempengaruhi juga. Kemudian, berdasarkan status pekerjaan, yang terbanyak yaitu pada pasien IRT, yakni sebanyak 15 pasien. Hal ini diketahui bahwa berdasarkan dalam penelitian yang didapat oleh LIA 2010 mengatakan bahwa status bekerja merupakan menentukan tingkat stres yang berdampak pada tingginya potensi tekanan penyakit gangguan kardiovaskular, di mana setiap orang mengalami stres dengan pekerjaan mereka dipengaruhi oleh tuntutan pekerjaan yang terlalu banyak dan memerlukan tanggung jawab. Dalam hal ini, tingkat stres yang dialami oleh ibu rumah tangga memiliki tingkat stres yang tinggi karena pekerjaan ibu rumah tangga sendiri merupakan pekerjaan yang hanya dilakukan di rumah atau tidak banyak bergerak. Kemudian,
Hasil berdasarkan obat-obatan yang digunakan, yang pertama golongan obat yang digunakan adalah obat-obatan yang digunakan adalah ACE, diuretik, antagonis aldosteron, glikosida jantung, beta blocker, ARB, dan juga CCB. Golongan dari obat-obatan tersebut dari golongan ACE terdapat amipril, kemudian imidapril, kemudian furosemid, dari diuretik dan juga dari diuretik, dari antagonis aldosteron terdapat spironolaktan, kemudian dari glikosida jantung terdapat digoxin, dari beta blocker terdapat bisoprolol dan propanolol, dan juga ARB dari terdapat kandesartan, valsartan, dan telmisartan. Kemudian dari CCB terdapat verapamil. Dalam hal ini, obat gagal jantung terbanyak yaitu digunakan adalah bisoprolol atau beta blocker sebanyak 26,1%. Dapat di sini dilihat, bisoprolol terdapat 40 pasien menggunakan dengan persentase 26,1%. Kemudian furosemid atau diuretik sebanyak 25,5%. Nih, furosemid dari golongan diuretik 25,5%, terdapat 39 pasien yang menggunakan obat tersebut. Kemudian ada spironolaktan sebanyak 20,9%. Ini spironolaktan dapat 32 pasien yang menggunakan dengan persentase 20,9%. Hal ini diketahui dapat dijelaskan secara akademis sendiri, yaitu menurut literatur bisoprolol atau beta dari golongan beta blocker sendiri pertama terbukti setara dengan enalapril lini pertama yang dalam hal ini dapat menurunkan tingkat kematian dan lebih unggul dalam menurunkan resiko kematian mendadak. Kemudian, menurut penelitian dilakukan oleh Safi pada tahun 2017, menentukan bahwa beta blocker dapat mengurangi mortalitas sekitar 24% hingga 35%, yang dapat memperbaiki gejala gagal jantung dan juga dapat mengurangi resiko rawat inap tanpa memandang usia dan jenis kelamin. Selain itu, penggunaan beta blocker atau dalam hal ini bisoprolol sendiri yang digunakan dalam hal ini terbukti dapat meningkatkan total cairan yang dikeluarkan dari jantung serta memperbaiki gejala, menurunkan angka kematian pada pasien gagal jantung, serta efeknya juga menguntungkan, yaitu dapat mengurangi iskemia dan juga laju jantung sendiri, sehingga memperbaiki perfusi miokardium. Kemudian beta blocker sendiri juga dapat bersifat dalam hal ini juga bersifat secara selektif mengantagoniskan reseptor B1 atau beta 1, di mana reseptor ini meningkatkan laju dan kekuatan kontraksi jantung ketika terstimulasi. Dalam hal ini bisa dapat mengurangi hal tersebut. Kemudian, obat yang selanjutnya yang digunakan adalah furosemid atau diuretik sebanyak 25,5% pasien menggunakan ini. Hal ini sejalan dengan studi medis sendiri yang dikarenakan sebab pada umumnya pada pasien penyakit jantung memiliki keluhan sembab pada kaki. Pada pasien penyakit gagal jantung kongestif sendiri direkomendasikan terapi diuretik. Apabila ada tanda klinis seperti terjadinya retensi cairan atau udem, terjadinya pembengkakan, dapat dalam ini digunakan diuretik yang kuat sehingga meningkatkan ekspresi natrium dan juga air dalam tubuh. Diuretik loop sangat efektif digunakan pada pasien dengan kondisi terjadi edema atau resistensi. Kemudian, furosemid sendiri memiliki mekanisme menghambat kontransport Na+ atau juga kalium dan juga Cl, sehingga hal ini menyebabkan terjadinya diuresis dan berakhir dengan penurunan tekanan darah, yang mana akan menyebabkan terjadinya diuresis dan berakhir dengan penurunan tekanan darah. Namun, pada hal ini, obat furosemid sendiri memiliki efek samping yang dapat menyebabkan peningkatan pengeluaran kalium. Sehingga dianjurkan untuk pada pemberian furosemid sendiri untuk diberikan bersamaan dengan obat suplemen kalium atau obat golongan diuretik hemat kalium. Kemudian pada spironolaktan yang merupakan obat hemat kalium yang biasa diberikan pada furosemid.
Sehingga kedua obat ini sendiri tinggi diberikan atau tinggi, besar nilainya, jumlahnya diberikan untuk banyak pasien, besar pengeluarannya pada pasien dan banyak digunakan karena kedua obat ini sering dikaitkan bersama furosemid dan juga spironolakton. Kemudian obat gagal jantung yang berikutnya adalah yang sering digunakan adalah furosemid yang tadi sudah, kemudian spironolakton yang tadi juga sudah, berdasarkan satu sebanyak itu pasien IRT sebanyak 15 pasien. Sekian presentasi yang saya berikan mengenai hal ini. Terdapat banyak kesalahan dalam hal ini saya mengetahui. Saya mohon maaf. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.